ونوين التعلم وذكر التذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوين بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا ومعالم. اللهم صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين، واجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin sudah lanjut pertemuan yang ketiga ya di bab atau di buku Riyadhus Shalihin. Di buku Riyadhus Shalihin. Masya Allah. Buku itu manfaatnya luas sekali juga, subhanallah, tapi kita harus ambil atau harus jalannya sedikit-sedikit, ikut atau lihat orang yang ikut kelas. Hadis yang ke-6 itu an Abi Ishaq Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'd bin Abi Waqqas itu kalau kita mau masuk sedikit sejarahnya panjang sekali, tapi hasilnya ini orang dari al-ashara al-mubasysyirin bil jannah. Ya, Masya Allah, orang yang di dalam sahabat orang yang mulia juga. Yang Allah Ta'ala kasih kabar gembira ini ahli surga di dalam sama al-ashara. Kenapa kita bilang ashara? Itu banyak Rasulullah kasih kabar gembira atau itu sama berapa orang sahabat, tapi ini yang 10 itu di dalam satu hadis. Pulang datang atau mereka lagi duduk santai itu di kupun. Kupun itu siapa itu? Fulan. Walhasil ada satu orang sahabat bilang saya lagi santai sama Rasulullah atau duduk. Tiba-tiba datang Abu Bakar. Waktu dia menutup pintu, saya lihat ini siapa? Abu Bakar. Balik lagi, wahai Rasulullah, ini Abu Bakar mau masuk. Bilang sama beliau, ya boleh, silakan, kasih izin, juga kasih kabar gembira ini ahli surga. Ya, mereka duduk saudara Rasulullah sama tadi ini yang khidmat sama Rasulullah. Juga sedikit lagi atau sebentar lagi ada yang menutup pintu. Dia pergi lihat siapa ini, Umar. Mereka cari Rasulullah di mana, ada yang bilang itu di tempat fulan ini, dekat sumur air. Di situ airnya bagus, juga dingin. Mereka walhasil duduk santai, tidak bilang keluar dakwah atau ada itu, enggak, duduk biasa aja. Abu Umar datang menutup pintu, ini orangnya pergi lihat ya Rasulullah, ini Umar. Bilang sama beliau suruh masuk atau kasih izin masuk, juga kasih kabar gembira ini ahli surga. Itu 10 orang di dalam satu riwayat hadis. Jadi namanya al-ashara al-mubasysyaruna bil jannah. Ya, kasih kabar gembira ini ahli surga. Ada lain di riwayat lain, di tempat lain, di kadang-kadang di Ibran, kadang-kadang di masjid, tapi ini mereka bilang al-ashara karena kabar gembira tersebut atau bahagia tersebut itu dalam satu hadis, dalam satu waktu, satu tempat juga. Jadi namanya al-ashara al-mubasysyaruna bil jannah. Ini Sa'd bin Abi Waqqas itu ustadz awal man rama fil Islam. Rama itu namanya apa bahasa Indonesia, Bu? Hah? Memanah. Memanah itu yang pertama, orang yang pertama fil Islam. Mereka sudah sebelum, mereka bisa, tapi waktu itu dia pergi seperti biasa, tapi ada yang ganggu dia, orang kafir, dia baru pertama ini. Maksudnya biar bantu atau membela agama Islam, bukan maksudnya sendiri, bukan maksudnya syari apa itu said. Enggak, ini maksudnya biar i'la kalimat lain. Ini yang pertama. Orang yang pertama Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas, Masya Allah. Juga di Beran Badr itu Beran Uhud. Waktu kufar Quraisy itu kena Rasulullah SAW, itu dia duduk di depan Nabi, dia yang apa itu kerjaannya seperti melindungi, membentengi, melindungi, juga membela, juga itu yang tadi kerjaannya berapa di waktu itu berapa kerja, juga sampai baca itu atau baca itu 3 atau 4 atau ada mungkin 7
busur panah. Ya Masya Allah itu karena itu capek atau kerjaannya luar biasa. Sampai Rasulullah puji Sa'ad bin Abi Waqqas itu mungkin salah satu gambaran kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas jadi orang yang mulia. Sampai Rasulullah bilang, ini paman saya. Ayo, kalau setiap mukmin saya mau lihat paman kamu siapa. Ini maksudnya Khali, Khali dalam bahasa Arab. Dia bukan khalnya langsung, tapi dari kabilah, dari suku ibunya ya bisa masuk. Hasilnya ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Ceritanya di sini dia bilang dalam satu hari saya sakit sampai pikir sudah mau wafat karena sakit parah ini. Coba baca ceritanya Bu. Baik, Syekh. Dari Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhaib bin Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy az-Zuhri radhiyallahu an, salah seorang di antara 10 orang yang dijamin masuk surga, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk saya pada musim haji wada karena saya sakit Ini keras. lihat ya kita sedikit belan-belan ya biar ini lihat ambil faedah. Rasulullah menjunuk saya. Ini lihat Rasulullah bagaimana. Rasulullah kemarin kita bilang naik sampai langit. Dekat sama Allah Ta'ala. Tapi juga masih tidak lupa teman-temannya. Sahabatnya kalau ada yang sakit. Juga biar kita lihat memuliakan Rasulullah kepada ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai Rasulullah datang cari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, lanjut Bu. Kemudian saya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya sakit saya ini sangat keras. Ya, Sebagaimana itu Tuhan. biasa kita seperti itu. Kadang-kadang kalau kena sakit bilangnya ini paling keras. Terus kalau besok sakit lagi atau hal lain bilang oh hari ini beda. Itu sifat manusia. Ini lihat kalau saya tanya sama berapa orang di sini yang kamu sudah pernah sakit tapi lebih parah apa? Ada yang kan bilang Syekh gila. Ada yang bilang enggak, kuping. Ada yang bilang tulang. Ada yang bilang ada yang bilang setiap orang beda. Hasilnya itu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas itu lihat ini yang terakhir. Tapi juga mereka bilang sampai dia waktu itu dia diam, tidak bisa bicara. Ucapannya sudah jadi berat. Mereka pikir sudah meninggal. Nanti ceritanya di sini jelasin. Ya. Lanjut. Sedangkan saya mempunyai harta yang cukup banyak dan yang mewarisi hanyalah seorang anak perempuan. Ya Allah. Maka, bolehkah saya sedekahkan 2/3 dari harta saya itu? Ini lihat biar kita faham juga bukan seluruh sahabat miskin seperti yang kita dengar. Ada sahabat yang kaya. Ini Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz dia bilang yang cukup harta saya cukup bagus. Juga saya tidak punya anak laki-laki, punya perempuan aja. Ya jadi lagi fikir di mana ini setiap orang kalau wafat baru bagi-bagi ini kasih fulan kasih. Waktu hidup belum tega ya kan belum rida. Waktu masih sehat. Tapi kalau sudah rasanya ini yang terakhir sakit yang terakhir ya mulai kasih fulan kasih fulan kasih fulan sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda sedekah itu yang paling mulia waktu kamu masih sehat masih kuat masih pilit nggak mau keluarin harta. Jangan kamu nunggu sampai sudah sakit wafat itu sebelum wafat baru bilang kasih fulan sedekah kasih fulan ini. Beda sama yang itu Allah Ta'ala terima, tetap terima. Wasiatnya bagus juga. Tapi beda sama orang yang kasih. Pahalanya lebih. Lanjut ha? Beliau menjawab, tidak boleh. Saya bertanya, separuh wahai Rasulullah, beliau menjawab, tidak boleh. Itu ya pertama berapa itu minta? 2/3. 2/3. 2/3. 2/3. Wahai Rasulullah saya mau keluarin itu 2/3 dari harta saya. Sedekah. Rasulullah bilang enggak boleh. Tidak. Terus dia menawar ya. Tapi lihat Saya tapi lihat bertanya, ya, tapi lihat juga bagaimana ikhlas mereka. Kita ada yang siap keluarin 2/3 langsung ini. Ceritanya nanti dia masih hidup. Nanti Rasulullah bilang sama dia, kalau kamu insya Allah kamu hidup. Ya sudah setelah Rasulullah wafat berapa tahun. Tapi ada yang siap keluarin 2/3 dari hartanya. Ini 2/3. Rasulullah bilang enggak. Sudah ya Rasulullah. Kalau tidak separuh. Kita mau ringankan biar tidak keluarin. Kalau ada yang bilang sama kamu, ayo bantu kita sedekah, kita butuh 2 juta.
bilang enggak, saya siap 1 juta aja. Ini enggak, ini kebalik kita. Subhanallah, masya Allah. Terus, qala fasyatru ya Rasulullah. Ha? Separuh, wahai Rasulullah. Beliau menjawab, tidak boleh. Saya bertanya lagi, sepertiga, wahai Rasulullah. Beliau menjawab, sepertiga itu cukup banyak dan cukup besar. Sesungguhnya bila kamu meninggal, Ya, itu cukup banyak, cukup besar. Juga hmm, as-sulus was-sulus kafir. Masih kafir. masih banyak. 1/3 dari 1/3. Kayak Rasulullah tidak setuju keluarin sepertiga. Tapi kalau kamu sudah ikhlas, ridha, bisa kuat keluarin itu boleh. Sampai kita tahu di dalam hukum syariah, setiap orang dari hartanya. Ini juga kita lihat. Kamu capek, ke sana, ke sini, kerja berapa tahun. Akhir sebelum wafat itu, harta kamu berapa? Berapa miliar? Oke, ini mudah-mudahan setiap orang rezekinya luas. Tapi jadi berapa? Ya, jadi berapa miliar? Atau berapa juta atau berapa sesuai yang kamu punya atau yang kamu milik dari harta itu semuanya sepertiga aja. Syekh, saya alhamdulillah punya 12 miliar. Betul, 12 miliar. Bagus. Enggak ada yang 12, tapi kita kasih contoh biar paham ya kan. 12 miliar. Oke, ini bagus, Masya Allah. Tapi yang milik kamu aja bisa sedekah itu 4 miliar aja. Sepertiga. 4 miliar dari 12. Yang sisa itu sudah untuk orang anakmu atau orang yang waris. Bahaya. Kadang-kadang kita capek, pilih ya kan. Ya saya mau simpan, ya saya mau nanti, saya mau ini, mau itu, terus kumpul. Di akhirnya pergi taruh sama orang lain. Kalau masih perhatian sama hidupmu akhirat, kasih sedekah ke akhirat itu masih bagus. Tapi kalau enggak taruh, kadang-kadang tidak ada berapa orang ya, dia masih pilih waktu wafat juga enggak mau keluar wasiat sedekah. Ini nanti di dalam syariah kita belajar atau faham boleh wasiatkan dari harta saya sampai sepertiga. Karena Rasulullah bilang kalau mau sampai boleh sepertiga. Lebih dari situ tidak boleh. Terus, kenapa Rasulullah bilang seperti itu? Kasih alasan. Apa itu alasannya, Bu? Sesungguhnya, bila kamu meninggalkan ahli warismu kaya, maka itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Berarti juga seperti tadi kita bilang, boleh keluarin tapi juga jangan kamu sengaja keluarin hartamu sampai mereka jadi miskin. Itu kapan tidak boleh? Kalau kamu punya. Tapi enggak, Syekh, saya asli tidak punya. Saya miskin juga. Waktu wafat ada makan pagi belum dapat itu. Lagi susah rezeki saya. Itu tidak ada yang bilang sama kamu, wah ini kenapa atau ini haram. Haram kepada orang yang dia punya harta tapi sebelum wafat dia bagi ke sana ke sini, maksudnya apa, tujuannya apa? Itu dendam dari anaknya atau istrinya biar tidak dapat harta. Itu tidak boleh. Kadang-kadang jadi seperti itu orang kaya tapi anaknya tidak perhatian waktu dia. Sebabnya apa? Kadang-kadang sebab dari ayah. Tidak kasih anak bantu atau ini dia tidak kasih atau pilih sama keluarganya sama orang lain. Masya Allah baik. Bagus itu sama orang lain baik. Tapi juga keluargamu itu yang paling mustahil. Harus kamu kasihkan keluarga. Kadang-kadang seperti itu sampai mereka tinggal ayah. Mereka biarin dia sendiri, dia bagi uangnya ke sana ke sini, enggak mau bantu. Tapi sebelum wafat ayah marah dari anak, dari keluarga, bilang ayo keluarin harta saya ke sana ke sini sedekah. Kenapa? Biar mereka tidak dapat. Ini bahaya masuk di orang yang jahat. Ada beberapa orang yang kemarin saya baca cerita satu orang saleh, masya Allah. Beli apa itu? Anggur. Beli anggur. Bawa ke rumah. Seperti biasa kita. Tapi subhanallah dia masuk ke kamar mandi. Ada seperti kita bilang telepon. Walhasil sibuk.
keluar mereka sudah habisin kurma atau anggur yang dia beli. Dia langsung pergi cari apa? Cari tanah, cari tempat yang luas, bikin masjid. Langsung tidak bicara sama istri, sama anak. Kenapa itu? Kenapa ini? Bilang ini saya masih hidup. Kamu sudah lupa saya. Berarti tidak ada manfaat dari kamu untuk saya di akhirat, doain atau ini. Kalau saya wafat ya lebih afdal saya bikin sedekah jariyah. Dia tetap kasih sama anak sama istri, tapi maksudnya sebagian bagus dari hartanya bikin masjid. Kenapa? Karena dia rasa ini sedekah jariyah. Ada yang ingat saya, ada yang transfer atau kirim doa. Tapi anak saya tadi saya masih hidup, tidak sisahin itu dari kurma atau anggur tadi, lebih afdal. Ini juga bisa jadi seperti itu. Ada berapa orang yang saleh. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu khalifah. Khalifah yang sudah khalifatul muslimin as-sadis, masuk di yang ke-6 atau yang ke-5. Karena yang ke-5 Sayyidina Al-Hasan. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Yang ke-6 itu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz waktu dia wafat, mereka bilang kamu kasih apa atau tinggal atau hartamu berapa untuk anakmu? Dia bilang enggak ada. Saya punya yang milik saya sekarang 12 dirham, 12 aja. 12 sedikit itu sedikit seperti kita bilang 12 anaknya 9 atau 10 enggak tahu lupa itu. Walhasil anaknya lebih dari 7 orang. Ya, berapa itu tidak cukup. Ya bilang kalau anak saya ahli taqwa, Allahu yatawallal muttaqin. Saya enggak mau taruh atau kasih harta, nanti di akhirat hisab sama saya. Allah Ta'ala tanya harta kamu di mana, bagaimana, keluar di mana ini. Tapi enggak, kalau mereka orang taqwa, Allah Ta'ala yatawallal muttaqin. Allah Ta'ala maha kasih atau beri karunia kepada orang ahli taqwa. Kalau subhanallah mereka ahli maksiat enggak mau kasih harta biar mereka atau biar bantu mereka pergi ke tempat maksiat. Ntar tanyaan di hari kiamat sama saya lebih afdal. Itu aja. Ini panjang sekali kita tidak bisa selesai, tapi Rasulullah bilang sama Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas, innaka intadara warasataka aghniya khairun min antadarhum alah yatakaffafuna nas. Coba baca. Sesungguhnya bila kamu meninggalkan ahli warismu kaya-kaya, maka itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada sesama manusia. Sesungguhnya apa yang kamu nafkahkan dengan maksud untuk mencari ridha Allah, pasti kamu diberi pahala karenanya, sehingga apa yang dimakan oleh istrimu. Apa yang dimakan oleh istri. Ini lihat ya kan, mungkin kita bilang kasih sayang ya kan. Ya, ayo fulana, ayo makan. Ini rasanya mungkin kita bilang ini pikiran syahwat. Tapi enggak, kalau kamu perbaiki niatmu aja. Niatmu, saya cari ridha Allah Ta'ala di usaha suapan yang saya kasih istri, itu dapat pahala. Ya, kalau pikiranmu aja, ya itu pikiranmu duniawi atau syahwat aja itu sudah beda. Kenapa ulama bilang an-niyah tufarriq bainal 'ada wal ibadah. Niat itu bisa berpisah di antara kebiasaan dan ibadah. Ya, saya biasa kalau datang setelah kerja masuk ke masjid, istirahat dulu ya, istirahat dulu biar mau lanjut lagi. Beda sama orang yang seperti itu tapi niatnya i'tikaf. Nawaitul i'tikaf di masjid. Sebentar aja, waktu saya istirahat aja. Ini beda. Jadi fulan dapat pahala, fulan tidak. Biasa. La ilaha illallah. Ini lihat, yang penting ini lihat, tabtaghi biha wajh Allah. Cari ridha Allah Ta'ala. Sampai itu suapan yang kasih istri, itu masuk di pahala. Lanjut, qala. Abu Ishaq berkata, kemudian saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah saya akan segera berpisah dengan kawan-kawanku? Ini maksudnya wahai Rasulullah, saya sudah waktu wafat saya sekarang.
Waktu Iya. meninggal datang, Rasulullah bilang apa? Beliau menjawab, sesungguhnya kamu belum akan berpisah. Kamu Belum, masih akan belum. Itu mendengar masih ada kabar gembira nanti dia hidup sampai berapa tahun itu setelah Rasulullah. Ya, kamu belum. Tapi Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas atau Abi Ishaq langsung paham. Oh berarti saya bisa banyak. Lihat itu, ha? Sesungguhnya kamu belum akan berpisah, kamu masih akan menambah amal yang kamu niatkan untuk mencari ridho Allah, sehingga akan bertambah derajat dan keluhuranmu. Dan barangkali kamu akan segera meninggal setelah orang-orang dapat mengambil manfaat dari kamu. Di samping Mengambil manfaat itu dia pergi jihad fisabilillah, membunuh berapa orang dari kufar Ar-Rum, ya itu dapat manfaat bantuan kepada orang muslim juga madarat atau membunuh orang kafir. Terus lanjut, ha? Di samping ada juga orang-orang lain yang merasa dirugikan oleh kamu. Wahai Allah, lanjutkanlah bagi sahabat-sahabat hijrah mereka dan janganlah engkau mengembalikan mereka ke tempat yang mereka tinggalkan. Tetapi kasihan si Sa'ad bin Khawlah yang selalu disayang oleh Rasulullah karena ia meninggal di Makkah. La ilaha illallah, Masya Allah. Hadisnya luar biasa ya kan. Kita bisa ambil beberapa hadis, beberapa faidah atau beberapa pelajaran. Yang pertama, ini dari buku Dalilul Falihin. Ada buku namanya Dalilul Falihin, Syarh Riyadhus Shalihin. Ya, yang pertama apa itu? Fafil hadis annal a'mal binniyat. Itu yang kita tahu di bab ini harus amal kita sesuai niat kita. Tadi infak untuk keluarga atau untuk istri, niatmu apa? Niat saya ibadah, sudah jadi ibadah. Niat saya biasa aja karena istri saya harus saya kasih. Ini jadi kebiasaan. Yang kedua, wa innama yusabu ala amalihi biniyatihi. Yang itu jelas tadi. Wa anna al-infaq ala al-iyal yusabu alaihi. Nafkah untuk keluarga dapat pahala. Sampai kita tahu di dalam riwayat hadis lain, itu yang pergi cari rezeki wafat di jalan atau waktu dia itu masuk di golongan syahid fi sabilillah. Karena talabul rizki, talabul halal ibadah. Talabul rizki ibadah. La ilaha illallah. Wa fi anna al-mubah idza qusida bihi wajh Allah sara ta'ah. Hal-hal yang mubah itu aslinya mubah. Kalau kamu cari ridha Allah Ta'ala bisa jadi ibadah. إذ يعني كاسي شنطو إذ وضع اللقمة في فم امرأته إنما يكون في العادة عند الملاعبة والتلذذ. ini masalah lain. Maksudnya walau masalah ini kamu nikah ini mubah, hukumnya mubah, kasih makan ke istri itu bukan wajib, mubah. Kadang-kadang maksudnya main atau macam yang ke situ, tapi bisa jadi ibadah kalau kamu perbaiki niat yang tadi kita jelasin. Okay. Juga di dalam riwayat hadis ini Rasulullah kasih kabar gembira kepada Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz sampai dia seperti tadi bilang itu umurnya panjang lagi, dia sehat atau sembuh dari penyakit itu, bisa hidup juga bisa dapat harta lagi. Terus lanjut, lanjut hadis yang berikutnya. Ya, Syekh. Dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat bentuk tubuhmu dan tidak pula melihat ketampananmu, tetapi Allah melihat hatimu. Wahai teman-teman semuanya yang di sini sudah siap ini? Siap hadis ini? Siap. Siap, siap. Apa? Siap apa? Siap apa? Siap Allah Ta'ala lihat hatimu sekarang bagaimana? Iya. Siap. Ya, gimana isinya? Semuanya baik atau ada rasa sedikit sama fulana, sama fulan jahat sama saya? Ada rasa sakit itu, penyakit hati itu, dengki atau macamnya? Kita sudah ini kalau saya bilang sama siapapun di sini, saya mau lihat HP-mu, mau cari di dalamnya itu bagaimana? Berani atau tidak?
Berani, Syekh. Ya, mungkin kamu punya 2 HP. Saya mau dua-duanya, HP sama laptop sama itu. Eh, ini lihat innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Artinya jangan berhatian sama bersihin badan. Apalagi itu yang pergi cari bikin operasi biar perbaiki hidungnya, bibirnya, matanya, ya itu Allah Operasi Ta'ala plastik, Syekh. tidak lihat itu. Allah Ta'ala tidak lihat itu bagus atau tidak. Ya, ila ajsamikum wala ila suwarikum. Ya, badanmu itu tadi besar, gede, gemuk, kurus, itu tidak lihat. Wala ila suwarikum, surah itu gambar, itu wajahmu, bagaimana putih, hitam, merah, kuning, enggak. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amal. Dalam hatimu. Mahallu ridha rahman hiyal qulub. Hati itu tempat yang Allah Ta'ala melihat. Jadi kita harus berhatian sama bersihin hati kita. Harus apa itu jaga hati kita dari hal-hal atau kotor yang kadang-kadang bisa masuk. Kadang-kadang efeknya dari murid, kadang-kadang efeknya dari teman, kadang-kadang dari suami, dari anak. Ya sampai dia mau apa seperti kita bilang tadi, mau dendam atau ada rasa dengki atau hasud atau benci atau berapa penyakit yang di dalam hati. Bersihin biar Allah Ta'ala lihat hatimu bersih, bisa ampuni dosamu, bisa masukin kamu surga, bisa dapat bantuan karena hati kamu bersih. Ya, lanjut, Masya Allah, Mbak Ado. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Ini Alaihi Wasallam. Abu Musa al-Ash'ari orang Yaman ya. Biar kalau tidak tahu ya, ini orang Yaman. Al-Mizmari, Daud. Ya, dari Al-Asy'ariyah itu di Zabid sampai sekarang. Masjidnya sampai sekarang ada di Zabid. Namanya Masjidul Asy'ariyah. Bisa masuk di YouTube atau di Google, tulis Masjid Al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah jam Asy'ari, bisa muncul. Masih bangunan mereka. Bukan seperti Masjid Rasulullah mereka tambah. Enggak. Ini masih bangun dari zaman dulu. Karena Al-Asy'ariyah itu kampung yang bukan kota besar, ini kampung yang kecil. Walhasil Abu Musa al-Asy'ari, An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang seseorang yang berperang karena keberaniannya, berperang karena kesukuannya, dan berperang karena ria. Manakah yang termasuk berperang pada jalan Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berperang agar kalimat Allah menjadi terangkat, maka itulah perang pada jalan Allah. ini enggak ada yang bisa tahu kamu hadir kelas ini kenapa, enggak ada. Yang tahu itu Allah Ta'ala aja. Jadi setiap orang tahu diri sendiri. Ini juga sama, tapi mereka kasih contoh, wahai Rasulullah, ada yang kalau ada yang pergi ini berang, ini lihat berang fisabilillah sampai dia wafat, kasih jiwanya, rohnya fisabilillah. Ya, tapi itu masuk di sabilillah atau tidak ya, kalau dia biar membela kampungnya atau biar mereka lihat berani atau ria, biar mereka bilang gini, itu tidak masuk fisabilillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kasih batas itu, man qatala litakun kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah. Kita lihat contoh-contoh yang sekarang jadi di Gaza ya kan. Orang Muslim, jemaah muslimin, ahli Palestin berang sama Israel, masih ada Muslim yang ganggu, kasih bilang ini mereka mau ini mau itu. Kemarin waktu fitnah di antara kita seluruh jemaah Muslim yang ada di Yaman, di Libya, di tempat lain, mereka membasarin, ayo keluarin dari hakim itu, presiden yang jahat, yang fasik, yang kafir, ayo, sampai keluar fitnah. Terus waktu dapat atau jadi berang di antara mereka, sekarang bilang syahid fisabilillah. Siapa yang bilang? Ini semuanya bukan syahid fisabilillah. Ini syahid fisabilil kursi.
kursi itu biar jadi presiden. Kita di Yaman setelah Ali Abdullah Saleh, sekarang kita punya 7 presiden. Mereka kasih cara yang baru. 7. Sama sekarang Al-Husi sendiri, Al-Intiqali sendiri. Pemerintah yang resmi itu sendiri. 3 sekarang kita. Kalau kamu masuk ke Yaman Utara, yang tempat kita itu yang pegang Al-Husi. Ya, dia madhabnya Zaidi. Masalah agama madhabnya Zaidi. Pemerintah rasmi sama Al-Intiqali itu dia ada madhabnya Syafi'i, Salafi Syafi'i. Bukan masalah di situ. Masalah bukan jihad fisabilillah. Masalah kita mau jadi presiden aja. Masalah agama kamu bebas. Mau jadi Yahudi, mau jadi Nasrani, mau jadi Muslim, kafir. Enggak ada yang bilang ikut agama Islam atau tidak. Tapi kita mau jadi presiden. Jadi mereka berani itu semuanya bukan fisabilillah. Enggak. Fisabilillah kursi mau biar jadi presiden. Waktu di Libya sama. Di Tunisia ya, di Mesir ya sama. Jadi kita lihat orang ini qital atau jihad fi sabilillah, mau angkat kata Allah Ta'ala biar jadi di atas, itu ahli sabilillah, ahli betul muqatil atau jihad fi sabilillah. Tapi kalau biar fulan jadi presiden, kita tidak suka fulan, mau biar fulan, berarti kamu bukan fi sabilillah. Bisa kasih alasan, bisa kasih masukan yang menipu orang lain, bisa. Wah, ini karena fulan tidak ikut agama Islam, tidak ikut syariah, kita keluarin. Tapi hasilnya apa? Saya mau teman kita, jamaah kita jadi presiden. Nah, ini yang mungkin sebab fitnah di antara jamaah muslimin seperti itu. Di Al-Iraq itu dari 2003 sampai sekarang mereka belum selesai. Sudah naik turun ya masih. Di Libya sampai sekarang. Di Syria kita lihat masih sampai sekarang. Di Yaman sampai sekarang. Ya kenapa? Karena bukan karena Allah Ta'ala. Lanjut ha? Ya, dari Abu Bakar Nafi' Nuf'ai, bin Harith. Nafi' bin Al-Haris Al-Thaqafi radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada 2 orang Islam yang bertengkar dengan pedangnya masing-masing, maka orang yang membunuh dan orang yang terbunuh sama-sama berada dalam neraka. Saya bertanya, wahai Rasulullah, yang membunuh sudah wajar kalau berada di neraka. Kemudian kenapa orang yang terbunuh juga masuk neraka? Beliau menjawab, karena ia sangat berambisi untuk membunuh kawannya. Kan ini lihat bagaimana? Ya kadang-kadang kita baca hadis ya Allah itu Rasulullah sebelum 1400 tahun tapi kasih kabar yang di antara kita sekarang. Betul. Kalau ini fulan tidak mati duluan ya pasti dia ini. Tapi Rasulullah sudah kasih jelas. Ya. Ini kapan Abu Nafi' bin Al-Harith kapan kasih hadis ini? Setelah fitnah yang jadi di antara Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan sama Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka bilang, ayo kenapa kamu tidak ikut? Harus ikut. Dia bilang, enggak, saya tidak bisa. Kenapa? Karena saya dengar Rasulullah bilang seperti ini. Maksudnya takut tujuan saya membela fulan dari fulan. Jadi bukan keluar atau saya pergi jihad fisabilillah. Ya. Enggak bisa. Atau dia bilang sama yang datang, bilang kalau kamu mau saya bantu, kasih saya pedang, itu Anas bin Malik juga. Kasih saya pedang yang bisa bilang, ini fulan kafir, bunuh. Fulan muslim, dia tidak. Itu mustahil. Enggak ada. Enggak ada. Sekarang sudah, insyaAllah. Lanjut, ha? Sudah cukup, Ustazah. Kamu buru-buru juga. Terserah Syekh. Sudah cukup sampai sini. Cukup. Karena hadis yang berikutnya itu tentang jemaah. Terus hadis Al-Hasanat sudah kita baca. Cukup. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hasilnya dari 3 hadis ini, hasilnya apa itu? Kita lihat Imam Nawawi taruh di bab al-ikhlas. Kamu harus kita ikhlas. Juga harus kita perhatian dari fitnah-fitnah yang terjadi di antara kita. Juga harus
bersihin hati kita. Dan juga bisa ambil pelajaran yang orang sahabat bagaimana mereka sangat perhatian tentang ibadah atau agama mereka. Juga dari ini kalau Allah Ta'ala handaki sesuatu nggak ada yang bisa tolak atau bantu biar jadi. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas setelah Rasulullah datang itu dia bisa hidup, bisa sedekah lagi, jihad fi sabilillah. Nas'alullah an yuwaffiqana wa iyyakum lil khair wa an yaftaha alaina wa alaikum فتوح العارفين إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.